Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini bertemu lagi bersama ibu dalam pembelajaran kita tetap mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Berarti kita masih membahas mengenai teks eksposisi. Kalau pertemuan kita di minggu yang lalu atau di hari yang lalu itu adalah kamu melaksanakan ujian harian. Walaupun ada beberapa orang dari kamu yang tidak mengikuti, berarti tidak memiliki nilai, ya. Jadi itu menjadi pengalaman bagi kamu supaya untuk UH kedua nantinya ikutilah dengan baik supaya kamu memiliki nilai UH. Karena terus terang saya katakan ya, untuk nilai UH kamu kosong bagi yang tidak mengikuti. Saya sudah kirim nama-namanya kemarin. Oke, kecuali ada yang konfirmasi sama saya, tapi ada yang tidak. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan kembali bahas tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi itu bersifat informatif. Kalau kata informatif tentunya kamu sudah tahu, berarti memberikan informasi. Jadi kalau eksposisi itu karena pengertiannya adalah memaparkan sesuatu hal yang bersifat gagasan, opini dan fakta. Ya, jadi dia bersifat informatif, menyampaikan semua informasi. Itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Lalu yang kedua, dia bersifat objektif. Objektif itu berarti yang menyampaikan yang sebenarnya karena dia berbentuk fakta. Lalu hal yang disampaikan secara objektif harus berdasarkan fakta. Ya, jadi dia bukan subjektif. Kalau lawan kata objektif adalah subjektif. Subjektif adalah menambahkan penilaian dari si pengamat atau si penulis. Jadi tidak boleh. Walaupun kemarin saya katakan itu bisa opsional, bersifat opsional, boleh ada boleh tidak. Ya, tapi lebih kepada dia yang bersifat objektif. Objektif berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Jadi informasi yang kita sampaikan harus berdasarkan fakta sehingga dia dikatakan berbentuk objektif. Lalu menggunakan pronomina. Pronomina ini ada kata ganti, ya, kata ganti. Oke, ini pronomina adalah kata ganti. Yang pertama ada kata ganti orang. Ada kata ganti orang, ia, dia. Nah, itu kata ganti orang. Lalu kata ganti pemilik, nya. Nah, itu kata ganti pemilik. Mu, itu kata ganti pemilik. Lalu ada kata ganti penanya, menanyakan benda, kapan, di mana, itu pronomina. Selanjutnya ada kata ganti petunjuk. Petunjuk yaitu ini, itu petunjuk. Lalu kata ganti penghubung, dia biasanya menggunakan kata yang. Kalau kata ganti penghubung itu masuk pada pronomina. Lalu kata ganti tak tentu, yaitu kata ganti tak tentu contoh katanya barang siapa. Nah, jadi tidak tahu ini petunjuknya kepada siapa. Nah, itulah pronomina yang sering digunakan pada teks eksposisi. Lalu yang berikutnya menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung berarti kata yang menghubungkan dua kalimat. Kata yang menghubungkan dua kalimat berarti dia menjadi kalimat majemuk. Ya, setelah, ketika. Nah, itu contoh dari konjungsi. Lalu menggunakan istilah. Istilah ini adalah pengertian lain yang kita gunakan terhadap teks yang kita tulis. Nah, jadi menggunakan istilah, misalnya kita membuat teks eksposisi mengenai tentang perairan, tentang perairan atau bencana alam. Kita katakan bencana alam. Biasanya istilah-istilah yang sering kita pakai apa? Misalnya gempa bumi, itu istilah yang sesuai dengan judul atau informasi yang kita sampaikan. Banjir, nah itu berhubungan dengan bencana alam. Jadi itu kata-kata istilah yang dipakai. Lalu menggunakan bahasa baku. Karena ini tulisan resmi, maka eksposisi harus menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang baku. Ya, oke, kita lanjutkan. Lalu di sini ada struktur teks eksposisi, ada 3. Saya sudah jelaskan di sini ya penjelasannya. Ada 3. Yang pertama adalah
pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat sering disebut dengan tesis atau pembukaan. Ini merupakan pendapat. Nah, pendapat ataupun opini ataupun gagasan itu yang seperti minggu-minggu yang lalu yang sudah kita bahas, pendapat ataupun opini. Jadi di awalnya tentunya ada pendapat dari si penulis dulu. Nah, pendapat dulu. Misalnya ada 3 paragraf ini. Paragraf pertama berisi tentang tesis atau pembukaan. Isinya apa? Isinya tentang pendapat atau opini atau gagasan kamu yang menulis teks tersebut. Tentang apakah itu? Nah, terserah kamu. Tentang apa yang akan kamu informasikan kepada orang lain. Nah, yang kedua adanya argumentasi. Apa itu argumentasi? Pendapat atau alasan yang merupakan isi. Nah, yang merupakan isi inilah, pendapat atau alasan yang merupakan isi inilah yang kita sudah katakan di sini sudah berbentuk apa? Fakta. Oke, sorry, maaf. Ya, sudah berbentuk fakta. Oke, sudah berbentuk fakta. Jadi kalau tadi di sini di nomor 1 ini belum ada di sini fakta, tapi di nomor 2 sudah kamu masukkan fakta atau data-data keterangan yang memperkuat pendapatmu tadi. Nah, itu di argumentasi. Lalu penegasan ulang, ini bagian penutup. Biasanya mengulangi tesis atau menyimpulkan. Jadi di sini kamu ulangi lagi pendapatmu atau kamu simpulkan. Ternyata bagaimana setelah ada faktanya tadi, setelah ada datanya tadi, apa yang terjadi. Nah, itu pada penegasan ulang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan pada teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama afiksasi. Kalau ini kita sudah bahas kemarin ya nak, afiksasi ya. Apa itu afiksasi? Iya, benar sekali, pengimbuhan. Ingat, ada dia yang prefiks awalan, jadi imbuhannya ditambahkan di awal dari kata dasar ya. Lalu ada yang disisipi di tengah-tengah kata dasar, ada juga yang di akhiran atau gabungan awalan dan akhiran. Itu semua diafiksasi. Kemarin kita sudah bahas. Lalu apa itu nomina? Nomina adalah kata benda. Iya, kata benda. Jadi pengertian nomina adalah kata benda, kata itu memiliki bentuk fisik. Jadi bentuk fisik itu kita bisa lihat, kita bisa jamah, kita bisa pegang. Contohnya meja, itu adalah nomina, kata benda. Kenapa? Karena dia memiliki benda dan bisa kita pegang. Ya, sepeda itu adalah kata benda, ada bendanya, ada wujudnya. Nah, apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Pengertiannya adalah kata kerja, kata yang menginginkan kita melakukan tindakan. Contohnya apa? Lari, makan, itu kan tindakan. Ya, terbang. Nah, itu adalah kata verba. Jadi melakukan tindakan. Beda tadi nomina ada bendanya, ada wujudnya. Kalau verba itu menginginkan kita melakukan tindakan. Nah, yang terakhir adalah adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat. Jadi sifat dari benda itu, sifat dari benda atau kata benda tersebut. Contoh, meja sifatnya apa? Misalnya keras, tebal. Jadi keras, tebal itu adalah kata sifat. Cantik itu adalah kata sifat. Ingat, kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat dari benda tersebut. Nah, inilah aspek kebahasan yang sering muncul di dalam teks eksposisi. Saya sudah jelaskan keempat aspek kebahasan ini. Oke, nah selanjutnya kamu akan menulis atau mencatat materi dari 3 slide ini ke dalam buku catatanmu. Ini adalah catatan tambahan untuk teks eksposisi. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Saya harapkan kamu memang menyaksikan atau menyimak atau menonton video saya sampai akhir ya, supaya kamu lebih paham. Lalu kita akan bertemu di minggu depan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.